Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur, iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di pesantren yang cukup indah dan megah ini. Tak lupa pula mengucapkan salawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan dengan benar-benar kita menjalankan syariatnya, kelak kita akan mendapat syafaat yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ibunda Ketua Yayasan, Bapak Kepala Pesantren Al-Ustaz yang hadir hari ini. Saya tak sebut satu persatu, mohon maaf. Ibunda Ustazahnya, saya yakin ustazahnya energi muda-muda, pintar-pintar. Insyaallah anak-anak yang tampil hari ini aja bukan macam murid, tapi sudah jadi ustaz. Didikannya begitu baik. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak menyampaikan insyaallah Isra wal Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Boleh? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya giring anak-anak ini dulu bukan berarti ya Ustaz anak-anak, tapi mesti diajak dia, kalau tidak nanti dia buat aksi sendiri. Nah, mau kenalan sama Ustaz? Betul? Yang jual bakso yang sudah sukses, dia bilang, Ustaz, nggak usah bayar baksonya. Kok nggak bayar? Saya Ustaz, waktu ceramah di SD, di PAUD, Ustaznya, wah, 2 kali lagu. Dia sekarang jadi tukang bakso, dulu waktu di PAUD, Ustaz yang ceramahnya. Berarti sudah lama kali Ustaz jadi Ustaz. Betul? Boleh Bapak kenalan sama kalian? Dengar, apalagi anak ulang. Mau dengar? Dia tadi tanya mama, siapa Ustaz kalian? Ustaznya bisa banyak-banyak. Kalau ngajari siapa? Ustaz Dr. Andes Haji Najib Syahril MA. MA itu apa? Makan apa? Nah, Bapak kenalkan boleh?
Itu nama asli, belum pakai merek-merek. Merek-mereknya udah besar Bapak ambil. Itulah nama Bapak. Siapa nama Bapaknya? Siapa namanya? Jadi kalau tanya nama, itulah nama Bapak. Ustaz, kalau bagaimana? Panggil Bapak. Assalamualaikum Ustaz, boleh. Assalamualaikum Pak Saril, boleh. Assalamualaikum Pak Haji, boleh. Assalamualaikum Paknya, boleh, bebas. Tapi jangan salah panggil. Begitu ketemu, itu Ustaz kita waktu di pesantren. Bukan assalamualaikum Paknya, Pak Cuk, Pak Syahir, Pak Ustaz, Pak Haji. Jadi apa katanya? Assalamualaikum Paknya Imut. Kalau kalian panggil assalamualaikum Paknya Imut, Bapak jawab waalaikumsalam. Astana yasta'inu, istidaklah ya. Ma'imun maaf lah ya. Kacauan kacau lah ya. Kemudian aja pakai kasut Ustaz pakai juga. Tapi mandiin dewi. Udah? Kenal? Tangga? Makanya Ustaz undang TK. Maulid aja Ustaz undang. TK manasik haji Ustaz diundang ke daerah Depak melatih manasiknya. Ceramah Maulid Mi'raj anak TK pun, apalagi anak LA. Kenapa? Sesuai dengan metodenya anak-anak. Kalau dia disuruh berkata cakap aja, protes dia. Bagaimana protesnya? Bising dia. Kalau dia jadi ketiak. Betul? Betul? Jadi kalau Pak Ustaz nanti, ingat tadi, jangan salah panggil. Betul? Udah kenal sama Ustaz? Kalau tokonya pakai pantun, Ustaz tidak mau kalah. Mau dengar pantun Ustaz? Nanti bilang cakep gitu ya. Oke. Halo, dua-duanya. Ditanya Pak Ustaz Sarian mana lebih enak, dua-duanya. Udah? Ingat pantun Ustaz. Kuntilanak naik sepeda. Mana dia cakepnya? Kuntilanak naik sepeda. Kalau naik kereta nanti kena tilang sama Pak Polisi. Kalau kuntilanaknya rambutnya panjang, nggak bisa pakai helm, jadi pakai sepeda aja. Jadi kemudian rambutnya kuntilanak nggak kena tilang. Kuntilanak naik sepeda. Nggak ribut-ribut kalau disuruh cakap dia. Itu metodenya, nggak semua bisa. Ustaz ceramah nggak bisa, nggak semua Ustaz dilangkat bisa dipakai untuk SD dan kelas gula. Karena kebanyakan dia cakap, dia nak protes lah. Terakhir malah dia, ya. Terakhir anak tu lagi, ya. Jangan. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya Ustaz Sahrial ini kalau untuk anak SD itu laris itu. Ini saya yang memulainya. Bunda, Ustaz Sahrial ini saya yang memulainya dan Ustaz dia saya melatihnya. Makanya cukup laris juga sekarang. Bahkan saya suruh gantian. Ustaz, gantian kalau siap. Kalau nggak mau dia durhaka. Ya. Kenapa paling kaya sekarang anak SD? Kalau mau masuk atau suka tunduk dia.
Kalau udah dapat kue pulang dia. Nah, ingat, bantuin bapak lagi, kita lanjutkan, tak banyak-banyak, pokoknya selesai habis. Kuntilanak naik sepeda. Naik sepeda ke Jebul Sumur. Lama-lama melihat ustadznya, nanti malam nggak bisa tidur. Udah tanda? Udah tanda? Kalau nengok ustadznya kedip-kedip, jangan gini aja. Nanti gini-gini tiba-tiba kesurupa. Iya. Lanjut. Kita cerita peristiwa Mi'raj. Nanti baru dapat jatah bapak ibu dan anak suami dulu. Nah, halo, hai, ya, nah, Rasulullah Isra Mi'raj menjemput apa? Menjemput apa? Berapa waktu yang pertama diperintahkan Allah? Oh, berapa nak? 5,0. Berapa nak? Berapa nak? 5,0. Berapa? Berapa? Pulang-pulang kalau capek kan bukan dia nanti. Agak lemah. Berapa nak? 50. Dari 50 siapa yang kerjakan? 5 waktu sama dengan 50. Banyaknya pahala kita. Betul? Betul? Maka bapak tanya, percaya kalian Rasulullah berangkat Isra Mi'raj? Percaya? Oke. Siapa Tuhan kita nak? Betul? Tidak semua ikut bapak. Allah Tuhan kami. Coba. Tuhan kami. Kalau tidak Allah, semualah. Anak-anak nak angkat tangannya berarti ketiaknya bau. Ulangi, Allah. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Kalau semua, kalau tidak Allah, banyak yang ketiaknya bau. Ulangi sekali lagi. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Kalau tidak Allah, itu bukan Tuhan kami. Betul? Betul? Tuhan orang Kristen. Tuhan tidak. Kita ulangi dengan betul-betul. Tuhan yang disembah orang Nasrani, Tuhan kita. Tuhan yang disembah Hindu, Tuhan kita. Tuhan yang disembah agama Buddha, Tuhan kita. Tuhan yang disembah Konghucu, Tuhan kita. Siapa Tuhan kita nak?
selain Allah. Betul? Siapa Tuhan kita? Coba semua pelan-pelan, dari pelan-pelan sampai kencang-kencang. Allah, Allah, Allah. Semua. Allah, 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 Allah. Dari pelan sampai kencang-kencang, kuat-kuat. Ada yang menyebut Allah berubah jadi wa'dolah. Ada gak? Ada gak? Hebatnya asma Allah, nama Allah. Betul? Ini siapa namanya? Hah? Lisa. Coba semua bilang pelan-pelan. Lisa, Lisa. Coba 1, 2, 3. Lisa, 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 Lisa. Jadi Lisa. Betul? Lisa apa namanya? Hah? Ripat. Hah? Ripat. Ripat. Coba pelan-pelan. Ripat, Ripat, Ripat. 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 Dari lipat. Betul? Betul? Allah tadi asmanya disebut pelan sampai kencang tetap Allah. Coba semua bilang Tuhan. Dia tahu kalian mana beda Allah sama Tuhan. Gaji, tauhid, anak-anak. Semua coba bilang 1, 2, 3. Tuhan, 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 Tuhan. Nah, tahu kalian beda Allah sama Tuhan? Tahu? Tahu? Kalau Allah disebut pelan sampai kencang tetap Allah. Kalau Tuhan disebut pelan sampai kencang jadi hantu. Siapa Tuhan kalian? Allah apa hantu? Hantu. Salah, lupa dia. Ustaz ulangi lagi. Siapa Tuhan kita nak? Betul. Apa tanya sama kalian? Mana kalian takut sama Allah ketimbang sama hantu? Siapa? Siapa? Betul, tapi bohong. Jangankan kalian, mak kalian lagi baca Quran padahal hantu takut. Ya si Quran lagi tiba-tiba ada suatu. Letaknya Quran lagi dia kencing-kencing. Baru dengan suara tikus pikirnya hantu. Nah, langkah kita sedikit demi sedikit. Terus kan? Terus. 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 Nah, masuk kita bab sholat. Man hafaza 'ala sholati akrullah bi 50 juz'ah. Siapa yang mengerjakan sholat yang dari 50 jadi 5, siapa yang mengerjakan yang 5 sama dengan kelebihan sama dengan 50. Bahkan yang 5 itu diberikan Allah lagi kelebihan sama dengan 5 kemuliaan. Bonus yang berlapis. Man hafaza 'ala sholati akrullah bi 50 juz'ah. Siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu, 5 kelebihan Allah berikan. Yang pertama yarfa'u anhu bi'ul ais, terhindar dia dari kesempitan hidupnya. Betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi begitu sulit hidupnya. Kenapa? Karena cara ia berwudu, cara ia bersuci, cara ia sholat masih belum benar. Ini gunanya anak-anak pula belajar sampai dia tamat kuliah nanti. Insya Allah dia mampu mengimami orang tuanya.
Ia mampu menjadi imam dikala ayah dan ibunya sudah tiada. Karena inilah modal dasar. Nah, Bapak tanya dulu, rukun wudhu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Bapak sampaikan. Ulangi lagi, tidak diajar ustazah dan ustaznya cuma lupa. Nah, rukun wudhu tak banyak-banyak. Menurut Imam Syafi'i cuma 6 aja. Ini tolong disosialisasikan dari madrasah. Ini kadang-kadang banyak yang berpesantren aliyah tak tahu wudhu. Tidak mau belajar betul-betul, tak mau mengulangnya. Nah, Bapak kasih tahu yang rendah-rendah aja. Rukun wudhu ada berapa? Ada Nah, pertama nih boleh niat hari ini besok wudhu? Tidak boleh. Yang kedua, rukun wudhu apa? Apa nak? Rukunnya menyapu muka. Mana muka? Harus tahu. Dari sini. Udah? Rukunnya berapa kali nak? Berapa kali? 1 kali, 3 kali sunat. Banyak omak-omak pun tak tahu dia berwudhu. Ngaji udah puluhan tahun. Ustaznya tukar-tukar sampai udah banyak meninggal. Tapi ibu-ibu wirid tak ngerti dia bagaimana cara berwudhu. Kalau sini ustaznya memang jago kan, bahasa Arab jago, bahasa Inggris jago. Sampai jago diajarnya cakap bahasa Arab. Canggih jagonya, tapi berwudhu tidak ngerti. Saya ulangi, anak-anakku ini kaji MBA, kaji madrasah. Pertama niat, kedua menyapu muka, ini muka. Sekali, 3 kali sunat. Kalau 7 kali pun tak sah wudhu. Kalau wudhunya gitu. Jangan 3 kali, 100 kali dia tak sah. Paham? Kasih tahu anak-anakku biar kita. Kedua, yang ketiga, tangan dari ujung jari sampai siku. Tak boleh dari sini menurut Imam Syafi'i. Dari ujung jari sampai siku. Jangan gini. Ngomong-ngomong kita sekali. Bagaimana kawannya nak ini ngomong? Kemudian apa lagi? Kepala ada rambut sini. Bukan berarti rambut dari sini. Pada sini tak berambut. Duduknya gini. Tidak, gini saja. Sekali, 3 kali sunat. Kemudian apa lagi? Kaki, bukan siram-siramnya. Di bawah kaki ada itu. Tidak sah, angkat kakinya. Basuh sampai mata kaki. Ke-6 tertib. Yang dulu didulukan, yang belakang di belakang diputihkan. Tidak boleh kaki, muka, habis muka, baru tangan. Tidak sah. Yang dulu didulukan. Paham? Ini kalau sunnahnya barulah menghadap di cuci kumur, masukkan air ke hidung 3 kali, membasuh nggak dibasuh kuping pun tidak apa-apa, karena itu bukan rukunnya 6 aja. Paham? Harus belajar lagi. Banyak ibu-ibu yang nggak boleh kena air wudhu tak sholat, karena dia ada pedoman kata Ustaz, sakit dapat mengapusi dosa. Dari mana? Dari Hongkong. Tak ada sakit mengapusi dosa.
Yang dapat mengapusi dosa adalah tobat, bukan tomat. Tobat. Makin sakit makin masuk neraka. Kenapa tidak sholat? Banyak saya datangi ibu-ibu sakit yang sudah lama tak sholat lagi. Sakit yang tidak boleh tidak sholat diantaranya dua. Satu, pikun, tai sama nasi, tak tahu dia. Diramasnya tai itu tak wajib lagi sholat. Yang kedua, pikun, itu kategori sudah tidak normal lagi. Jadi kalau tak mau sholat, kalau sakit, kalau boleh minta aja kalau tak gila pikun, supaya tidak kena hitung lagi. Kalau tetap tidak, tetap kita wajib sholat walaupun tayamum menurut Imam Syafi'i tidak boleh tidak pakai debu. Tapi kalau dalam pesawat banyak aku ngajari orang tayamum di dalam pesawat. Mohon maaf saya izinkan, mohon minta maaf saya umroh sudah 7 kali. Insya Allah bulan ini saya umroh sekeluarga 5 orang, sudah bayar udah semuanya. Insya Allah haji saya dikasih Allah udah 2 kali, 2003 sama 2004, pertukaran tahun, bukan setahun aku di sana, sama 2018. 2003 itu peristiwa Mina, mati ratusan orang. Saya nengok dimandikan, bukan macam orang bersilam mandikan, ya. Kalau orang bersilam lembutkan. Lu pernah kayak Rahman bagus lembut, apalagi almarhum Pak Kuat Said meninggal dan memandikan bagus. Saya waktu meninggal, ayahnya bapak ini, ayahnya Ustaz kita Pak Haji Madian, saya ikut memandikannya. Yang dipimpin Pak Kuat Said, aku jadi dua sama anda. Yang dia ikut meninggal juga. Ikut saya serta memandikan dipimpin oleh Pak Kuat Said. Waktu almarhum guru saya Pak Haji Madian, saya belajar ke rumah, datang saya, berhenti saya waktu beliau anak kaya. Saya datang ke rumah belajar dan ilmu dan doa beliau lah saya bisa berdakwah, menuntut ilmu sama Pak Haji Madian, Bahar bin Ali, Badar bin Ali, Ahmad bin Wal Tauhid, kemudian Yakub Abdullah bin Jin, kemudian fikih Haji Wal Tauhid, kemudian fikih sama Tuan Hafiz, ulama-ulama tua saya ambil dan doakan saya bisa meneruskan jejak-jejak beliau. Insya Allah saya juga sudah menyampaikan dakwah sampai negeri seberang Malaysia, Penang. Dulu sebulan 2 kali saya terbang menyampaikan tausiah di daerah sana. Sekarang sudah lockdown tidak lagi. Nah, ini banyak saya dapati yang kitab-kitab dulu, termasuk almarhum Tok yang ngajari saya. Pokoknya saya itu memang bahasa yang payah didapat. Dalam kitab dipasrahkan suatu Rasulullah dinikahkan dengan Fatimah, ada 3 pertanyaan tak dapat kita sekarang. Saya buka pula nanya kitab apa waktu itu. Waktu dikumpulkan, maka 3 pertanyaan yang ditanyakan kepada Fatimah. Fatimah tidak mau menerima laki-laki sembarangan. Walaupun sudah dijodohkan ayahnya dengan Ali, Fatimah tidak menerima begitu saja. Dites tuh, kumpul semuanya. Begitu kumpul, ditanya 3 pertanyaan, itulah sejarahnya bidang ilmu, sumber ilmu Ali bin Abi Thalib. Itu dapat saya dari almarhum Buya. Sekarang tak dapat kita lagi. Ya. Dikumpulkan, begitu dikumpulkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Fatimah di samping Rasulullah. Wahai hadirin yang hadir, berapa lama perjalanan dari timur ke barat? Ada yang pesantren, ibu ustazah pesantren tahu, bawa veteran pun tak tahu. Berapa lama perjalanan dari timur ke barat? Amat kadang-kadang bukan apa kitabnya.
Kalau kami belajar di tangan kita, berapa lama perjalanan dari timur ke barat? Diam semua. Ali tunjuk tangan Anda ya Rasul. Berapa lama ya Ali? Bisa kau jawabnya? Rendah hati Ali. Udah kurangnya ilmu tapi hatinya rendah. Orang baru tahu sepotong, macam dia udah malaikat. Allahu Akbar. Berapa lama perjalanan dari timur ke barat? Ali tunjuk tangan Anda ya Rasul. Bisa kau jawabnya Ali? Insyaallah ya Rasulullah. Berapa lama Ali? 1 hari matahari berjalan ya Rasulullah. Kalau bawa veteran sampai mati dia kenapa? Betul? Yang anak santri ini bakal jadi ustaz nantinya. Ambil ini. 1 hari matahari berjalan, semua diam. Betul? Betul? Matahari terbit sebelah apa? Timur. Tenggelam? 1 hari selesai. Diam semua. Masuk pertanyaan kedua. Gimana Fatimah? Udah puas? Belum? Tanya pertanyaan kedua. Berapa lama, lebih gini lagi, berapa lama perjalanan dari bumi ke aras? Bila merah tadi. Jangan ke aras, ke bulan aja kita tak tahu. Berapa lama Ali perjalanan dari bumi ke aras? Hadirin yang hadir, semua tak sanggup jawab, itu banyak. Ali tunjuk tangan, Anda ya Rasul. Inilah sejarah diantaranya Ali itu adalah bintang. Berapa lama Ali dari bawah, dari bumi ke aras? Semua dia. Ali tunjuk tangan, Anda ya Rasul. Ya Allah, umurnya. Bisa kau jawabnya Ali? Insyaallah ya Rasulullah. Ya Allah. Rendah hatinya. Dan jadi santri-santri nanti, walaupun tadi bahasa Arab, pulang jangan semua kena Arabi. Pulang ke kampung, jadilah kalian santri-santri yang tawadhu, bukan terduduk ngantuk, tersuruh, tersentuh. Pulang kalian tegak dulu. Kalau disuruh jadi imam, baru imam. Cuma tahu santri, wak-wak tu agak gawat sikit. Wak, aku aja wak. Wak tak masih. Paling luar di sana. Habis itu disumpah orang lah suruh banyak kelapa juga. Rendah hati kecuali silakan Ustaz apa aja lah, Ustaz aja. Walaupun Ustaz itu nggak dapat apa-apa. Ustaz dapat gelar karena jadi imam aja. Ustaz aja enggak, anak aja silakan nak jadi imam, baru kalian maju. Jangan semudah apa. Aku ni pesantren. Langsung ke salah. Rapatkan satu waktu pun bingung jawabnya. Ya, rendah hati Ali nak ilmu tidak sombong. Karena al-adabu fawqal ilmi, adab itu menentukan ilmu kita. Kalau adabnya tak bagus, walaupun serban 3 tingkat dipakainya, itu adalah serban Abu Nawas. Nah, berapa lama perjalanan dari bumi ke aras? Semuanya. Ali tunjuk tangan, Anda ya Rasul. Bagaimana Fatimah? Berapa lama? Bisa kau jawabnya ya Ali? Insyaallah ya Rasulullah. Berapa lama wahai Ali perjalanan dari bumi ke aras? Semua dia Ali tunjuk tangan tadi. Berapa lama Ali? 1 detik. Doa mustajab ya Rasulullah. Maka kalau curhat cukup sama Allah. Ngajulah sama Allah, jangan bilang sama orang. Kalau kita bilang sama orang masalah kita, waktu dia senang, dia senang, dia tutup kesalahan kita. Tapi begitu dia tidak senang, dia buka kelemahan kita. Jadi apalagi di media sosial itu, kalau ada ustazah-ustazahnya yang curhat di media sosial, itu ustazah goblok. Ya, berarti dia tidak ngerti agama. Mohon maaf, jangan curhat di media. Cukup curhat sama Allah. 1 detik doa mustajab. Benar ya Ali? Tanya lagi, Fatimah udah puas? Belum. 2 kali ditanya sama Ali, belum puas. Rasulullah tanya.
Ditanya yang ketiga. Apa yang ditanya ketiga? Wahai hadirin yang hadir, apa yang makin diisi makin enteng, makin diisi makin enteng? Semua dia. Ali tunjuk tangan lagi, ana ya Rasul. Bisa kau jawabnya Ali, insyaallah ya Rasulullah. Apa yang Ali makin diisi makin enteng, makin diisi makin enteng? Ali menjawab, ilmu ya Rasulullah. Maka orang berilmu dengan orang baru dapat ilmu itu macam baru dapat permulaan. Yang punya ilmu tawaduk, yang gak dapat, yang baru dapat ilmu duduk ngantuk tersebut. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan Ali, barulah diterima Rasulullah. Ali sebagai menantunya karena Fatimah menerimanya. Walaupun dijodohkan ayahnya Rasulullah, Fatimah begitu selektif dalam memilih pasangan hidup. Maka saya ingatkan kepada ustazah-ustazah yang belum nikah, cukup berpengaruh masa depan kalian lewat pasangan hidup kalian. Mungkin ustazahnya disenangi orang, idola, pintar, gara-gara salah milih suami. Seorang ustazah tidak dipandang orang lagi sebagaimana mestinya. Ustazahnya taat, suaminya tak sholat. Adik-beradik sama minum. Oh, makin tinggi predikat agama kalian, makin selektiflah kalian memilih pasangan hidup kalian agar kalian tetap bermartabat. Allah. Nah, yang pertama tadi yang mau al-hubbi Quraisy, terhindar dari kesempitan hidup. Perlu kita hindari. Jangan sampai hidup ini sempit karena kita meninggalkan ibadah sholat yang Allah berikan kepada kita kewajiban. Awwalu ma farada 'ala ummatin as-salawatul khamsah. Ibadah pertama diperintahkan Allah sholat 5 waktu. Ibadah pertama diangkat sholat 5 waktu. Ibadah pertama dihisab nanti sholat 5 waktu. Kalau ini tidak kita kerjakan dengan baik, maka semua ibadah kita belum diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak panjang-panjang saya tutup, saya kunci dengan 3. Semua amal ibadah belum diterima Allah kalau tidak sholat. Sebaliknya, walaupun asal-asal dari ke masjid, walaupun kita jadi imam, walaupun rajin baca Quran, sedekah, semuanya tidak ada nilainya kalau ketiga hal ini kita lakukan. Ini perlu saya ingat. Allah, apa itu? Ingat anak-anak, asal-asal dari kemudian kita jadi imam, rajin sedekah, rajin baca Quran, tidak dipandang Allah kalau 3 hal ini kita lakukan. Mau tahu? Mau tahu? Ingat, ini kunci pembekas. Banyak orang beribadah tidak punya ilmu, baru dapat ditolak Allah. Ingat anak-anak santriku, pegang kunci. Yang pertama, tidak diterima Allah semua ibadah kita, termasuk sholat. Laki perempuan sama saja. Walaupun asal-asal lagi kemudian gak laku. Kalau dia melakukan 3 hal ini, kalau ibu-ibu tidak hidup, jatah anak sudah tadi, jatah bapak. Yang pertama, kalau bapak ibu durhaka kepada orang tua, masa ibu silakan sebelum dilimpahkan kepada laki-laki, itulah masa surga ibu ada pada ayah dan ibu. Begitu dipindahkan dan disekupas. Kalau suami dia suami surganya sama ayah sama ibunya sampai mati. Walaupun rajin sedekah, sholat gak tinggal, sholat sunnah, puasa sunnah gak laku semuanya, wahai bapak-bapak. Kalau kita durhaka kepada ayah dan ibu kita, karena surga bapak dan ibu tetap ada pada kedua orang tua. Ini pertama. Allah. Asal. Ya.
Wais ini tidak pernah jumpa dengan Rasul. Hebatnya, dia dekat sama Rasul, hidup pada masa Rasul, tapi dia tidak pernah jumpa dengan Rasul. Kenapa? Sampai ibu Wais bilang, wahai Wais, aku ingin kamu melaksanakan ibadah haji Wais. Kayaknya umurku gak berapa lama lagi Wais. Mungkin aku akan meninggal dunia. Akhirnya Wais membeli anak sapi dari umur 10 kilo, naikkannya ke atas bukit. Begitulah tiap hari ngasih makannya ke atas bukit, digendongnya sampai sapi itu berukuran lebih kurang 100 kilo. Udah 100 kilo, digendongnya lah ibunya begitu jauh melakukan ibadah haji, digendongnya. Begitu mulianya Wais tadi, bahkan dia bilang, aku gak punya uang, gak punya apa, ingin ketemu sama Rasulullah. Waktu dia ingin ketemu Rasulullah, kata Rasulullah sudah meninggal dunia. Cuma Rasulullah pernah berpesan titip salam kepada Ali dan Umar di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar hebat. Kata Wais, kena sakit sopak, ada tanda di tangannya, ada putih. Waktu sampai kabilah dari Yaman, ditanya, di sini ada nggak yang namanya Wais? Dia bilang ada. Kenapa dulu kau tak pernah menemui Rasulullah? Saya tidak pernah menemui Rasul, tak bisa. Pertama, uang saya tak ada, orang punya utang ini. Saya orang yang miskin. Kemudian saya mengurusi ibu saya, memandikannya, mengasih makannya, jadi saya tak sempat menjumpai Rasulullah. Kata saya merawat ibu saya. Kemudian Ali sama Umar menyampaikan salam Rasulullah. Ada apa keistimewaan Wais sehingga Rasulullah titip salam padahal tidak pernah ketemu dengan Rasul? Apa keistimewaannya? Wais ini karena begitu sayangnya dengan ibunya, dia dikategorikan penduduk langit. Kenapa? Karena mulianya dia merawat ibunya. Dia tidak bisa datang, ini pun saya datang ikut kabilah nih karena ibu saya sudah meninggal dunia. Bahkan suatu hari ada orang minta tolong sama Wais, kapalnya mau tenggelam. Wais jalan di atas air. Jadi kalau ada ulama-ulama jalan di atas air, kita nggak heran. Wais jalan di atas air, sholat di atas air. Kemudian kapal tadi mau tenggelam. Woi, anak muda, tolong kami. Kemudian Wais mendoakan orang yang di dalam kapal yang mau tenggelam tadi. Dengan izin Allah, semuanya bisa jalan di atas air. Tapi kapalnya mau tenggelam. Wahai anak muda, itu di dalam kapal itu banyak harta. Kami ingin menikahkan untuk orang-orang miskin. Maka Wais pun doakan kapal tadi. Akhirnya yang tenggelam tak jadi tenggelam, mendarat ke tepi kapal tadi. Harta tadi diambil, disedekahkan untuk orang-orang miskin. Subhanallah, ada dua kelebihan Wais tadi. Dikarenakan patuh dan sayangnya kepada orang tuanya. Anak-anakku, dari 5 kalian bersaudara, siapa yang paling sayang dengan orang tuanya, itulah yang paling bahagia hidup. Baik yang putri, semasa dia belum bersuami, dia patuh dan sayang kepada orang tuanya, itulah yang paling banyak dapat pasangan suami dan istrinya. Bahagia dia. Sayangi orang tua kalian. Jangan waktu meninggal baru menjerit dan menangis. Rasanya
dalam beberapa tahun dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai, percuma kalian jadi pesantren, dididik pesantren 6 tahun, 9 tahun, gak ada hasilnya kalau durhaka kepada ayah dan ibu. Bahkan ada seorang tamat pesantren bahasa Arab jago, manti, bayan, ma'ani, balarah, bukan kitab kuning aja, kitab biru mudah bacanya, tapi dia 2 kali masuk penjara, agen sabu. Baru nih saya panggil, saya nasihati, alhamdulillah sudah suluk ini silap. Sudah 2 kali masuk penjara, syukur udah tobat dia. Kalau kitabnya jago betul, karena mungkin dulu dia tidak patuh dengan orang tuanya. Tamat pesantren yang terkenal, akhirnya jadi kurir narkoba. Jangan langgar apa yang dilarang Allah. Mutiara kalian, surga kalian ada pada orang tua. Wahai istri-istri, taat pun kita beribadah, berfikir semuanya. Kalau durhaka kepada suami, tidak akan pernah diterima semua amal kita lakukan. Kecuali suami perintahkan maksiat, tak perlu patuh. Tapi kalau tidak, wajib patuh dan taat. Bersolek pun untuk suami, pakai lipstik, banyak suami, bang. Warna apa bang? Hitam, pakai hitam. Dari orang lain, kami untuk suami awak. Tapi jangan pakai bulu mata, haram. Jangan cukur mata, bulu mata, pindah pula kemari, warna biru. Tidak boleh, haram hukumnya. Berdandan untuk suami. Kadang-kadang udah mukanya lebar, hidungnya pesek, maknya meninggal duluan, dari pasar muda, hukumnya. Pakai pula bulu mata tebal, sampai bilang orang, Bu, apa ibu pakai bulu mata? Iya, ibu macam boneka Barbie. Bukan boneka Barbie, kalau yang kecil. Centini, walaupun haram dibilang orang, Nek, ya anak siapa kau nak sekolah? Kau pakai bulu mata? Iya. Kau mirip boneka Barbie ya? Ada yang kecil-kecil, tapi dah oma-oma 5 tahun dulu ya, sama lagi. Bersolek, berdandan untuk suami, tapi jangan yang diharamkan Allah. Kapalan rolling-rolling, tak pernah betul. Glowing dari mukanya, muka glowing pakai bedak wanita. Mukanya glowing, tangannya hitam, ketiaknya coklat. Suami bilang, dek, lain dek, belum dah. Ya, soleh berdandan. Yang penting kalau beristri, yang wajar-wajarannya bersoleh. Yang penting mulut jangan bau, ketiak jangan bau, udah aman dah. Apa gunanya mulut? Muka glowing, ketiak masuk. Keringat, ya Allah, anil. Bagus tak usah glowing daripada keringat sampai ketiak bau melengkung. Mulut pun ya Allah, tak puasa macam mau puasa. Allahu Akbar. Mari kita jaga keharmonisan rumah tangga, karena lewat rumah tangga yang mawaddah warahmah baru bisa kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan ayah dan ibunya uswah bagi anak-anaknya. Mungkin itu saja. Terima kasih nak, karena kalian capek diam kalian. Bisa aku amankan. Kalau yang lain ceramah belum tentu disambungnya. Karena nggak diaman yang lain dulu. Dia capek, dia tak sambung. Dia gini-gini dulu. Istilah air udah pulang air, ikan dah pulang air, suruh minum dah tak sanggup, suruh mungkin berapa kali. Tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan doanya juga minta kepada Buya, ambil berkahnya. Insya Allah usia 70 sekian masih sehat walafiat, akhir umur. Jadi sudah hilang dulu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan kesehatan menyambut bulan suci Ramadan ini, ibadah begitu enak, rezeki begitu lancar. Assalamualaikum warahmatullahi